Halo, bertemu kembali kita di pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kalian diminta mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Nah, mengelompokkan benda-benda berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kalian bisa melihat materinya di buku paket 2B, halaman 38. Ibu ulangi, silahkan kalian membuka buku paket 2B halaman 38. Di sana judulnya Ayo Mengamati. Nah, berarti kalian diminta mengamati gambar-gambar yang ada di sana. Nah, di sana ada 9 gambar. Nah, bisakah kamu menyebutkan gambar apa saja? Namun sebelum itu marilah kita baca dulu bagaimana bunyi kalimat-kalimat yang ada di atasnya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kalian di rumah juga ikut membaca, oke? Di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita akan belajar tentang benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk dan ukuran walaupun dipindahkan ke tempat lain. Ayo perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar-gambar yang ada di bawah ini ada 9 gambar. Nah, 9 gambar ini adalah gambar-gambar benda padat yang tidak berubah bentuk walaupun dipindahkan kemana saja, mau ke dalam tas, mau ke dalam keranjang, dipindahkan ke dalam lemari, bentuknya tetap tidak berubah. Apa saja bendanya? Mari kita sebut nama-nama bendanya ya. Yang pertama, piring. Yang kedua, susu. Yang ketiga, boneka. Yang keempat, bola. Yang kelima, kursi. Yang keenam, minyak goreng. Yang ketujuh, udara dalam balon. Yang kedelapan, kayu. Kemudian yang terakhir, bantal. Nah, apakah dari semua benda ini ada di rumahmu? Benda apa saja yang tidak ada di rumahmu dari benda-benda ini? Ya, ini adalah benda padat. Nah, ini yang disebut dengan benda padat yang tidak bisa berubah bentuk. Piring. Kamu mau pindahkan piring ke dalam keranjang, ke dalam lemari, tetap bentuknya tidak berubah ya. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah kalian mengelompokkan nama-nama benda ya berdasarkan apakah dia benda padat wujudnya ya atau dia benda tidak padat. Nah, wujudnya. Nah, di sini ya kalian bisa lihat di dalam tabel ini ya 1, 2, 3 DST. DST ini kepanjangan dari dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini bebas ya mau sampai berapa banyak benda. Nah, di sini ibu minta kalian membuat 10 nama benda ya, berarti kotaknya ada 10 ya untuk nama-nama benda ke bawahnya. Nah, berarti ibu minta kalian membuat nama-nama bendanya ini sebanyak 10 benda. Nah, kemudian kalian buatlah tabelnya sama seperti ini. Tabelnya dibuat sama seperti ini. Kemudian ya untuk mempermudah kalian menjawabnya, kalau misalkan nama bendanya misalkan kamu tulis piring. Nah, piring ini wujud bendanya adalah padat. Nah, kamu tinggal contreng ya, oh iya, ini bentuknya padat. Kemudian oh ini bentuknya tidak padat, kamu tinggal contreng saja ya. Nah, jadi ibu minta kalian membuat sebanyak 10 ya, sebanyak 10 nama-nama benda ya, baik itu benda padat maupun benda tidak padat. Nah, jadi kalian mengelompokkannya itu berdasarkan wujud bendanya. Berapa benda yang padat, berapa benda yang tidak padat ya. Berarti di sini kalian harus bisa membedakan mana benda yang padat, mana benda yang tidak padat. Untuk nama-nama bendanya kalian bisa melihat ya sambil dilihat apa saja
benda-benda yang ada di rumah kalian, ya, benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian di bawahnya tulislah masing-masing ciri-ciri benda di atas. Tuliskan juga di mana biasanya kamu menjumpai benda-benda itu. Bacalah hasil tulisanmu di depan teman kelompokmu. Lalu mintalah salah satu teman untuk menceritakan kembali. Nah, di sini ya, kalian tidak perlu membaca di depan teman kelompok kalian karena kalian saat ini sedang belajar dari rumah, belajar sendiri ya. Nah, berarti kalian tinggal bacakan saja nanti. Nah, di sini katanya tulislah masing-masing ciri-ciri benda di atas. Nah, berarti ibu minta kalian tadi menuliskan sebanyak 10 nama-nama benda. Nah, dari 10 nama-nama benda itu kalian menuliskan juga dengan ciri-cirinya, ya. Tuliskan juga dengan ciri-cirinya. Kemudian di mana kamu bisa menemukan benda-benda itu? Misalkan nomor 1 piring. Nomor 1 ini piring, wujud bendanya padat. Kemudian ciri-cirinya dia memiliki permukaan yang halus dan berbentuk bundar. Tempat di mana aku bisa menjumpai piring ini yaitu di dapur, ya, di dapur rumahku aku bisa menemukan piring ini. Nah, berarti begitu ya. Jadi ibu minta kalian tetap membuat tabelnya begini, ya, membuat tabelnya begini. Tulislah sebanyak 10 nama-nama benda. Nah, kemudian di bawah tabel kalian tulis nomor 1. Misalkan nomor 1 itu apa yang kamu tulis nama bendanya? Kamu tulis ciri-ciri bendanya apa? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian tulis lagi di mana kalian biasa menemukan benda itu. Nah, gitu ya. Misalkan seperti yang sudah ibu kasih contoh tadi, piring. Piring ini ya bisa ditemukan di dapur, begitu ya. Kemudian nomor 2, apalagi? Misalkan kamu tulis bantal. Nah, bantal ini wujud bendanya dia adalah padat. Kalau wujud bendanya padat, berarti kamu tinggal contohin saja dia di padat. Nah, di bawah ini ya, kamu tinggal contohin dia padat, begitu ya. Nah, kemudian di bawah tabelnya kamu tulis ciri-cirinya. Nomor 2, misalkan bantal, ciri-cirinya berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian terbuat dari kapas, misalkan begitu ya, terbuat dari kapas, kemudian dilapis dengan sarung bantal. Nah, gunanya sebagai alas kepala untuk tidur. Nah, itu ya. Kemudian aku bisa menemukannya di kamar tidur. Nah, atau di ruang tamu, biasanya begitu ya, yang ada bantal sofa gitu. Jadi ibu ulangi lagi ya, ibu jelaskan ulang lagi. Yang pertama yang harus kalian buat adalah tabelnya. Nah, yang dimana tadi ibu sudah meminta kalian membuat sebanyak 10 nama-nama benda. Nah, kemudian kalian kelompokkan mana benda yang padat dan mana benda yang tidak padat. Kalau dia bendanya padat, kalian tinggal kasih contreng di padatnya. Kalau misalkan dia bukan benda padat, misalkan tidak padat, begitu, kalian tinggal contreng saja di tidak padat. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawah tabel kalian tulis ciri-ciri dari 10 nama-nama benda ini. Kalian tulis ciri-ciri benda dari 10 nama-nama benda yang sudah kalian tulis tadi. Ciri-cirinya apa saja, bentuknya bagaimana. Nah, kemudian setelah itu, di mana kalian bisa menemukan benda itu? Oke, paham? Nah, kalau sudah kalian tulis, baru nanti kalian baca. Nah, pada saat kalian membacanya, buatlah dalam bentuk video. Ya, paham ya? Dibuat dalam bentuk video ya pada saat kalian membacakannya. Oke, sekian dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Semoga mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian ya yang saat ini sedang belajar dari rumah. Tetap terus jaga kesehatan, makan teratur, istirahat teratur, jangan terlalu lama memegang handphone apalagi main games dan menonton televisi. Banyak-banyak istirahat dan berolahraga ya. Sehat terus ya anak-anak, salam sehat untuk kita semua dan tetap terus semangat. Sampai jumpa.